Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquisha Airin Maulana, bisa dipanggil Airin, dari SMA Al-Azhar 8 Sumarekon, Bekasi. Sobat Al-Azhar, hai, sampai jumpa lagi di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang oke banget, yang pasti semua remaja di luar sana tuh penasaran. Di sini aku juga sudah hadir dengan Ibu Intan Erlita. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Airin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang Ibu ketemu Ibu di sini. Sama-sama, aku juga senang. Nah, di sini Ibu dalam perbincangan tentang kayak aktivitas remaja, terkadang kita kan ditemukan adanya salah kaprah gitu ya, antara being busy atau enggak being productive. Nah, menurut Ibu sebenarnya apa sih Ibu arti atau definisi dari produktif dan tambahan lagi misalnya kata inovatif biasanya di remaja gitu? Oke. Dibahas satu-satu dulu ya. Tadi kan Airin bilang being busy gitu ya. Berarti kan menjadi sibuk ya, sama lagi being produktif. Yes. Itu dua hal yang berbeda. Kalau busy itu jadi gini, kita lihat orang kayaknya sibuk banget gitu ya, tapi hasilnya nggak ada. Atau zero gitu, ngeliat orang kayaknya beraktivitas tapi nggak ada hasilnya, prestasinya nggak ada, cuman capek doang gitu. Kalau produktif apa? Produktif itu sama sibuk, sama capek, tapi dia lebih ada terencananya sehingga hasilnya lebih maksimal. Jadi Airin kalau mau ngeliat gini, ini orang sibuk apa ini orang produktif, lihat hasilnya. Kalau orang produktif hasilnya insya Allah bagus. Kalau orang busy terlihat sibuk, belum tentu hasilnya bagus. Nah, Airin yang mana nih? Sibuk atau produktif? Semua produktif. Amin. Terus tadi pertanyaan Airin apa? Produktif dan inovatif? Dan inovatif, yes. Oke. Kalau produktif itu kan kita tuh banyak melakukan hal ya. Jadi kayak misalnya hari ini kita ketemu gitu, pagi aku podcast sama Airin, terus setelah itu tuh udah ada lagi nih jadwal-jadwalnya kan. Itu namanya produktif. Dengan berjalan aktivitas tapi ya sudah ada ritmenya gitu kan. Nah, kalau inovatif apa sih? Sesuatu hal yang baru, yang penuh ide. Nah, itu inovatif. Biasanya inovatif nggak bisa setiap hari karena kan namanya ide-ide kan keluar di momen-momen tertentu ya. Iya. Tetapi kalau produktif digabungkan dengan inovatif itu keren banget. Oke. Gitu. Contohnya misalnya kayak ide untuk remaja gitu gimana Ibu? Remaja misalnya, wah remaja lagi ya zamannya Airin sekarang enak banget ya. Mau apa aja juga gampang ya Airin ya. Iya. Tinggal buka gadget dapat gitu kan. Iya, gitu tinggal ya. nyari Jadi ide harusnya kalau bicara inovatif, remaja sekarang harusnya lebih banyak inovasi-inovasinya ya gitu. Namanya kegiatan kan itu aja ya. Kayak misalnya hari ini gitu, Airin wawancara aku gitu. Ini kan salah satu bentuk dari produktif dan inovatif. Kalau dulu mungkin wawancara kita susah gitu untuk menyebarkannya karena harus masuk TV dulu, bener nggak? Kalau sekarang nggak kan? Create your own channel. Iya. Benar. Jadi itu produktif dan inovatif gitu. Sekarang mungkin kamu jadi host di acaranya podcast Al-Azhar gitu. One day why not kalau misalnya kamu punya Airin channel. Amin. Jadi artinya itu inovasi yang bisa dilakukan remaja sekarang gitu. Malah kalau menurut aku remaja sekarang harus jauh lebih produktif ya, karena sarananya tuh banyak banget gitu. Kamu mau jadi apa aja bisa. As long as positive go, why not gitu. Sourcesnya lebih banyak sekarang kan. Bener ya? banget. Karena teknologi juga ada. Betul. Cuman satu sih yang harus hati-hati karena source-nya juga ada banyak gitu ya. Yang harus dijaga adalah nama baik. Nah, itu yang agak langka di zaman anak-anak sekarang nih gitu. Karena kan inovatif oke, produktif oke, terdepan oke. Tapi tetap yang nggak boleh hilang adalah bagaimana kita menjaga identitas diri kita. Nah, ini yang mahal. Ini yang nantinya akan sulit ditemukan. Kenapa? Karena sekarang anak-anak remaja sekarang dengar kata inovatif, dengar kata produktif adalah kamu menjadi orang lain gitu. Kita terinfluence dengan budaya-budaya di luar gitu. Nggak apa-apa, budaya di luar harus kita pelajari. Untuk apa? Mengedukasi kan. Iya. Karena inovasi juga butuh butuh ilmu, butuh pengalaman. Tadi makanya tanya Airin mau sekolah di mana? Masya Allah nanti mau sekolah di luar negeri ya, amin ya gitu ya. Nggak apa-apa, go hire gitu, belajar kemana-mana gitu. Tapi jangan pernah hilang jati diri. As a Muslim, as the Indonesian people gitu, itu nggak boleh hilang karena itu adalah jati diri kita. Nah, itu yang harus anak remaja sekarang pahami. Proud to be, I'm an Indonesian, I'm a Muslim woman gitu. Justru kita maju ke kancah internasional dengan membawa identitas itu Untuk banggain Indonesia gitu. ya.
terutama orang tua kamu pasti kan. Pasti. Jadi jangan produktif inovasi terinfluence dengan gaya ya. Iya. Tapi kalau terinfluence dengan bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bekerja boleh. Karena cara berpikir orang luar negeri itu keren-keren gitu ya. Iya. Tapi yang tidak boleh terinfluence adalah gaya hidup, pola hidup, itu yang nggak boleh. Sekarang kan soalnya inovatifnya anak-anak di gaya hidup ya, Iya. di gaya baju gitu ya. Tapi knowledge-nya nggak dikuatin, sayang. As an inspiration sih, Yes. bisa diambil banget. Iya. Oke. Terus yang juga aku penasaran mau tanya Ibu, bagaimana sih cara kita sebagai remaja itu bisa bangun mindset biar tetap konsisten sama disiplin? Tadi kan ngomongin produktif kan, bisa aja ada some days that we don't feel like we're okay atau kita tuh semangat gitu untuk jalanin hari kan. Jadi mindset apa yang bisa kita bangun gitu biar tetap selalu disiplin? Oke. Jadi gini, nah ini karena kan pas banget nih aku ketemu Airin yang di SMA gitu ya. Nanti mudah-mudahan kan yang nonton juga teman-teman dari teman-teman SMA ya gitu ya. Jadi pertama bangun mindset positif tuh harus. Gimana caranya? Kamu harus tahu dulu visionnya. Makanya tadi aku pertama tanya Airin, inget nggak? Airin mau kuliah di mana? Jurusannya apa? Itu ada pertanyaan vision. Kenapa? Karena aku mau memancing anak-anak remaja sekarang harus punya destination. Let's say kita hari ini mau pergi ke Bandung misalnya gitu ya. Karena kita tahu destinasi kita mau ke Bandung, maka yang kita pikirkan strateginya. Mau naik mobil kah, mau naik kereta cepat kah, mau naik kereta biasa kah, betul nggak? Nah, kalau orang yang berpikir strategi, pasti berpikirnya tercepat, betul nggak? Iya. Nah, tercepat nih. Oke, tercepatnya kita naik ini, maka kita akan nyampe ke tujuan kita. Mau yang naik kereta biasa, mau yang naik mobil akan sampai ke tujuan karena tahu tujuannya. Yang menjadi kita nggak mindset positif adalah kita punya mobilnya, kita punya kendaraannya, tapi kita nggak tahu mau kemana. Iya. Itu capek. Kita analogi aja, misalnya ya, kamu dikasih mama kamu, let's say mobil keren, sport 2 pintu, wah keren banget ya gitu. Terus kamu nggak tahu mau kemana. Kira-kira kalah nggak dengan mobil yang biasa? Kalah karena kalau dia tahu tujuannya mau kemana. Betul, karena bensin akan habis, benar nggak? Terus kita juga akan lelah gitu kan. Jadi ini bukan tentang fasilitas. Fasilitas itu adalah pendukung, tapi ini tentang kita tahu mau kemana. Nah, terkait ke pertanyaannya Airin tadi, mindset positif akan terbentuk kalau kita tahu mau kemana. Menjadi nggak bisa mindset positif karena kita nggak tahu mau kemana. Jadi akhirnya gue ngapain ya, entar juga gue nggak tahu ya, gue mau ngapain ya gitu. Nggak taunya tiba-tiba udah kelas 12, ya nggak? Kamu kerasa nggak tiba-tiba kamu sekarang kelas 12? Iya, cepet banget. Nanti tiba-tiba kamu kuliah, nggak lama kamu kerja, kamu nikah. Itu waktu cepet banget berjalannya. Jadi membuat mindset positif yang pertama adalah setting your goals. Jadi kamu tuh harus tahu mau kemana. Yang kedua adalah pahami wajar pada saat mengejar cita-cita yang pertama ini, vision, pasti kita ada naik turunnya. Pasti hidup itu kan begini ya, nggak ada hidup yang lurus gitu. Tapi kalau kita punya goal, ketika kita terjatuh tuh kita nggak membiarkan diri kita berlama-lama jatuh, itu bedanya. Tapi kalau kita nggak punya mimpi, begitu kita gagal, nyerah. Sekarang makanya aku suka bilang sama anak-anak gitu ya, ayo nak banyak baca biografi orang-orang sukses. Kalau sekarang kan karena dunia sosial media tuh kalian tuh terbuai oleh hasilnya orang sukses. Iya. That's why flexing is very jadi common gitu ya. Iya. Akhirnya orang tuh mikirnya gini, enak ya jadi orang kaya ya, bisa pakai private jet, Iya. bisa liburan ke sini ke sana. Karena kalian tuh terbentuk oleh hasil yang ada dari sosial media. Tapi kalian nggak belajar bagaimana orang bisa sukses. Prosesnya ini kalian shortcut the process. Sehingga sekarang banyak orang mau sukses secara instan, betul nggak? Betul. Itulah kenapa akhirnya flexing tuh nggak bagus. Karena orang cuman pengen punya barangnya, tapi nggak tahu bagaimana cara menuju mencapai barangnya. Sehingga terjadilah tadi ya, banyaklah jadi kemana-mana nih ya, ngutang, jual. Hati-hati nih anak SMA sekarang ya, anak-anak kuliah ya. Pinjol juga lagi menjerat kalian. Ada gaya hidup kan. Karena kan kalau bank mungkin lebih ribet ya untuk Iya. minjem-minjemnya. Kalau pinjol kan sangat mudah prosesnya, sehingga asal penting punya KTP gitu kan.
haram itu. Nah, Masya Allah nih yang udah tahu aturan gitu kan. Nah, karena efek dari tadi tuh, efek dari kepengen punya barang itu, tapi mereka nggak tahu prosesnya. Maunya secara instan gitu ya. Yes, makanya kita harus banyak baca, ketemu orang-orang sukses yang ditanya bukan pertanyaan ini, kamu punya apa sekarang, bukan bagaimana kamu mencapai titik ini. Pasti kalau dicari ke belakang itu berdarah-darah. Iya. Tapi yang membedakan mindset orang sukses adalah apa? Dari gagal dia belajar. Kalau mindsetnya orang yang kalah, dari gagal takut coba lagi. Ini aja gue udah gagal, pagi nanti ke depan ya gue gagal lagi gitu. Jadi yang kedua tadi, sadari bahwa hidup itu pasti naik turun, pasti ada turunnya. Tapi yang membedakan kalau mental pemenang, begitu turun dia bangkit lagi. Kalau loser begitu kalah, Give up aja gitu. give up aja. Terus yang ketiga, yang harus kamu terapi adalah it's okay not to be okay. Karena nggak ada orang yang hidupnya enak terus tuh, nggak ada. Jadi sadari bahwa oh saya lelah, saya capek, ya istirahat aja dulu. Nggak ada yang nyuruh kamu gaspol terus gitu kan. Jadi setiap orang punya patternnya, setiap orang punya jalannya gitu. Yang terpenting kalau kamu tahu goalnya kemana, mindset itu bisa positif terus. Jadi pada saat turun tuh tahu gitu, bagaimana bangkitnya. Jangan jatuh. Iya. Yang sekarang kan kebanyakan kalau jatuh kan, ya udahlah ya gue gagal, tuh kan gue nggak terima di PTN, tuh kan gue nggak bisa gue ini. Padahal nggak keterima di salah satu kampus impian bukan berarti masa depan kamu gagal kan. Iya. Yang gagal tuh cuman nggak bisa masuk kampus ininya loh, tapi pintu kesuksesan kan pintunya banyak gitu. Jadi mindsetnya harus luas, karena orang sukses itu dia punya paradigma pola pikirnya tuh luas. Makanya Airin kalau ketemu orang-orang sukses ya, ngobrolnya adalah gimana caranya sampai di titik ini. Itu kamu akan banyak dapat Insights. yes, insight dan pelajaran kehidupan. Itu yang gak ada di buku. Iya. There's actually like one quote yang benar-benar stuck to me selalu sih, Bu. Itu quote-nya itu rejection is another form of redirection. Ya, itu betul banget. Itu dari apa ya, dari dulu pokoknya itu selalu stuck with me. Jujur dari tadi dengerin ibu ngomongin tentang tentang kegagalan, tentang ini, itu beneran masuk banget ke hati aku dari tadi. Sebenarnya mau nahan untuk nangis. It's okay. Ada tisu kok. Karena what I've been feeling tahun ini, tahun 2025, I would say ini tahun yang bener-bener aku itu lagi berusaha banget. Apalagi udah kelas 12 gitu ya. Udah dari lomba-lomba, akademis, dari OSIS juga semuanya gitu kan. Ada beberapa some parts yang aku ngadepin kegagalan. Contohnya, aku kemarin pernah daftar duta SMA, nggak lolos. Aku ikut NSDC, nggak lolos ke final. Aku ikut mana lagi ya? Lupa, pokoknya tuh ada lagi nggak lolos. Dan yes, I did cry on that day. Pasti. Gitu. Pasti kan. Terus tapi kalau kata bunda gitu, kalau kata bunda nggak apa-apa Kak, kalau bener sama juga yang kata ibu, kalau satu kegagalan itu yang dilihat itu orangnya nih, kalau misalnya dia gagal dia tetap mau bangkit lagi. That's the good thing gitu. Dan mama kamu hebat untuk ngasih dampingin kamunya. So lucky. Alhamdulillah. Karena banyak orang yang gagal lalu ngerasa gagal, tapi tahu nggak, aku lebih I will appreciate gitu kalau misalnya ada seseorang ya, atau lagi anak ya, maksudnya kamu kan seumuran anak aku juga ya kurang lebih gitu, ketika dia kalah gitu ya, saya malah lebih mengapresiasi mereka karena saya bilang ini ke anak saya, kamu kalah tapi kamu bertarung, bukan kamu kalah sebelum bertarung, karena lebih terhormat kalah setelah bertarung dibanding sebelum bertarung kamu mundur. Jadi kalau jadi pemenang ya udah itu hasil gitu ya, tapi kalah tapi kamu sudah bertarung, berproses nih, belajar ya kan, terus berusaha, itu kan kamu sudah bertarung. Tapi kamu kalah, yang kalah tuh cuma kamu gak naik podiumnya, tapi sebenarnya karakter pejuangnya itu jadi buat kamu. Pemenang kan gak selalu di podium, ya kan, yang penting kamu belajar, dan itu akan bisa bikin jadi karakter kamu luar biasa, produktif, inovatif, itu sih insya Allah dari tangan tuh. Like as long as we get the knowledge, ya kan, nggak, pokoknya juara itu ya hasil bonus gitu dari Allah gitu. As simple as that. Hasil di tangan Allah, bener nggak? Tugas kita ikhtiar maksimal. So apapun hasilnya itu yang terbaik. Kalah pasti terbaik, menang pasti terbaik. Kamu hari ini di sini setelah melalui proses tadi kan,
ya kan? Iya. Ketika menang mungkin prosesnya akan berbeda. Jadi kalau aku suka bilang sama anak-anak aku dan semua kalau aku lagi ngisi kepada anak-anak SMA, enjoy your moment, enjoy your life gitu. Yang penting ambil positifnya karena momen itu nggak akan keulang. Dan percaya deh, kalau selalu ngambil sesuatu dari point of view positif ya, kamu akan lihat diri kamu di masa depan tuh karakternya tangguh. Karena nanti in your real life ya, di dunia kerja, di dunia rumah tangga, itu yang dibutuhkan adalah karakter-karakter pemenang, karakter tertangguh. Jadi buat aku sih inovatif, produktif, anak-anak harus punya, tapi harus dipahami prosesnya yang harus dimaksimalin. Yes. Setuju. Makasih Ibu atas jawabannya. Jadi cerita panjang tadi ya. Panjang ya. There's another thing that I'm keen to ask sih. Selain tadi kita udah bahas tentang produktif dan inovatif dan tentang kegagalan dan lain-lain, kan remaja juga kita tuh walaupun kita udah produktif, ada sometimes yang kita malah ngerasa burnout. Ya kan? Sebenarnya tuh tanda-tanda awal burnout menurut Ibu tuh gimana sih? Jadi burnout itu kita pahami dulu dari burnout ya. Burnout itu adalah sesuatu yang kita tuh merasa lelah secara pemikiran dan hasilnya fisik juga capek gitu ya. Jadi burnout tuh kerasa hal-hal yang tadinya sepele kok kamu jadi nggak bisa, terus yang tadi kamu nggak gampang marah kok sekarang jadi gampang marah, yang tadinya kamu nggak gampang kecewa kok sekarang jadi gampang banget kecewa gitu. Sadari bahwa itu adalah burnout dari diri kita. Burnout wajar nggak sih? Sangat wajar. Namanya manusia, tadi aku bilang kan pasti ada lelahnya dan itu sangat wajar. Jadi manusia tuh dipahami stres dalam kehidupan itu wajar ya kan. Jadi rasa marah, kecewa, sedih gitu dinikmati aja, tetapi jangan sampai salah meresponnya. Contoh, kalau marah kita teriak-teriak kan jadinya meresponnya salah, betul nggak? Ya kan, akhirnya juga tahu lah di Islam juga diajarin kan, bagaimana sih kita merespon marah. Ini Masya Allah ya, agama kita tuh luar biasa. Merespon marah kita udah diajarin dari berdiri, duduk rebahan. Itu kan salah satu cara merespon marah ya. Dan ilmu psikologi juga ternyata ketika kita marah, kita jangan dikendalikan oleh emosi marah kita, namanya stress management, anger management. Jadi bagaimana si marah ini jangan menguasai diri kita. Nah, burnout ini biasanya tipisnya irisannya adalah orang jadi marah atau orang jadi nangis. Yang kalau dua-duanya ini kita nggak bisa menguasai, kita berarti kalah sama emosi kita dan berakhir dengan kekecewaan, atau kita berhenti melakukan hal yang kita sedang kerjakan karena kecewa. Jadi apa yang harus dilakukan untuk burnout? Berhenti sejenak. It's okay. Itu yang aku bilang, jangan terlalu digas ketika diri ini minta istirahat. Tubuh ini punya hak loh buat istirahat. Pikiran ini punya hak loh buat istirahat. Karena once kita ngegas tanpa ngerem, yang terjadi kita kebakaran, iya nggak? Iya. Sehebat-hebat yang mau mobil, kalau si mesinnya itu ya di dashboard kan suka ada angka-angka gitu ya. Mesinnya panas, terus kita gas, sehebat-hebatnya mobil berasap, iya nggak? Manusia kayak gitu. Jadi ketika burnout itu adalah alarm alami dari tubuh, hey, kita capek, kita tuh jiwa raga. Yuk stop dulu yuk, berhenti dulu sejenak nggak apa-apa. Makanya ada istilah healing, betul nggak? Nah, tapi healing itu bukan jalan-jalan keluar kota keluar negeri ya. Kalau setiap healing harus keluar kota keluar negeri, boncos juga tuh nanti kata mama, kamu alasan nih healing keluar negeri keluar kota terus ya gitu. Healing itu adalah sabotase sejenak dari rutinitas yang membuat kamu lelah. Misalnya nih, let's say aku deh, sebagai psikolog kan aku praktek juga, aku ngisi juga, kadang aku ngajar juga. Capek nggak? Capek, psikolog juga manusia gitu kan. Tapi begitu aku ngerasa capek, aku minta ke tim, take a break yuk. Boleh nggak kasih jeda jadwal, misalnya dalam seminggu ini aku 2 hari kosongin. Itu cara aku untuk mengerti alarm dari diri. Karena kalau diterusin, kebayang nggak? Psikolog buka praktek, psikolognya burnout. Apa nggak nanti nih konsultasi dia babak belur gitu kan? Jadinya burnout itu hal yang wajar. Yang penting kenalinnya tadi tuh, kok aku jadi gampang capek ya, kok aku gampang sedih ya, kok aku gampang marah ya, kok aku nggak nyaman ya, kok badan aku sakit ya. Istirahatnya nggak perlu lama kok, setengah hari ya, kalau mau 1 hari break it's okay gitu. Malah aku suka punya prinsip gini, kalau lagi mau ujian kan kita suka belajar terus nih. Iya. Oh gaspol, bener nggak? Aku selalu bilang sama anak aku gini, H-1 tutup buku kamu, nikmatin hidup kamu, enjoy. Karena udah tinggal minta pertolongan Allah, betul nggak? Iya. Ikhtiarnya udah maksimal, lesnya udah tiap hari, bener nggak? Tinggal minta tolong Allah, ya Allah semoga apa yang aku pelajari melekat di otak aku dan semoga soal yang keluar adalah soal yang aku paham.
bantu aku untuk menjawab soal-soal ini. Coba, bergantungnya udah sama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hafalin itu yang keluar. Karena kalau digaspol sampai H-1, bahkan sampai nggak tidur, ada yang kayak gitu kan, sampai nggak tidur, percayalah itu stres. Dan stres itu menghapus semua memori yang udah kita pelajari itu cukup dalam waktu menit. Kamu bisa blank out. Nah itu yang bahayanya. Jadi burnout itu bisa ditangani dan wajar selama kita mengenali tanda-tandanya. Dan caranya juga gampang, sabotase sebentar dari rutinitas. And then ketika kita udah merasa feel okay, come back stronger. Nice. Bagus. Iya dong, come back stronger. Kalau enggak kan itu apa, F1 nggak mungkin ada pit stop kan, buat apa? Iya, cuma sebenarnya come back stronger and then go. Kalau nggak ada buat kita berhentinya, kebakar lah kita lah. Iya. Ya. Terus ada lagi yang mau aku tanyain Ibu, kan dalam pergaulan gitu, sekarang kita ngomongin about circle ya. Kita kan remaja ini punya banyak teman dari berbagai karakter, sifat, dan juga pasti kebiasaan gitu. Kalau misalnya nanti ada temen yang misalnya dia itu sering nunda pekerjaan, males, atau misalnya dia itu apa tadi katanya nggak produktif or something like that. Nah, kita sebagai teman yang satu lagi tuh mau ngasih semangat untuk dia. Kira-kira tips apa yang bisa kita kasih ke dia gitu? Oke, pertama membantu orang itu pastikan kitanya juga baik-baik aja, ya. Karena ibaratnya kita nolong orang mau tenggelam kan kitanya harus jago berenang ya, dan kita harus punya dua pelampung. Karena biasanya orang kalau kita tolongin itu narik kita dulu. Ya kan, kita coba kamu analogi nih, kita lagi berenang, ada temen tenggelam. Ketika kita mau nolongin, pertama kali step dia adalah ketika pegang kita ditenggelamin dulu sedikit kan, and then setelah itu kita pull up ke atas. Jadi harus pahami kalau menolong orang itu, pastikan kitanya juga dalam kondisi I am okay. Yang kedua, kita tahu caranya ya. Yang ketiga, pahami dulu bahwa kita nggak bisa minta seseorang berubah, kecuali orang itu mau. Karena kita nggak bisa merubah orang lain, yang bisa kita rubah adalah diri kita. Ya, itu harus pegang dulu prinsip ini, sehingga kita nggak ngerasa gue sia-sia nasihatin lo nggak mau berubah, capek gue nasihatin lo. Karena pada saat nasihatin teman, kita maunya dia berubah sesuai dengan apa yang kita mau. Manusia nggak akan pernah berubah kalau dianya nggak mau. Itu dulu. Jadi kamu harus tahu nih, oh nih saya kasihan nih sama teman saya nih, saya mau kasih tahu dia deh, tapi dia berubah nggak berubah, nothing tulus lah. Jadi kamu nggak baper. Like you have to accept it aja gitu. Itu pasti kemauan dia sendiri gitu. Iya. Yang penting kamu ngasih tahu. Jadi paham ini dulu nih. Karena banyak di antara teman-teman remaja ini lucu ya. Niatnya pengen nolongin, jadi berantem gengnya. Gue tuh udah capek ngomongin sama lu ya. Lu tuh nggak berubah gini. Karena kita nggak bisa ngerubah orang yang ada di depan kita. Let's say gini, saya punya anak, saya nggak bisa merubah anak saya sesuai dengan yang saya mau. Andaikan semudah itu merubah orang, tentu orang tua akan lebih dulu ngerubah anaknya sesuai yang dia mau, betul nggak? Tapi manusia adalah individu yang tidak bisa dipegang, dinamis. Yang bisa kita lakukan apa? Mengetuk. Nah, jadi kamu ngomong sama teman kamu, ya, ini sebentar lagi mau ujian nih, begini. Kasih tahu yang benar, tujuannya memotivasi. Yang kedua, ajak, ikut yuk. Les, gue mau les nih, ikut yuk, gurunya enak loh gitu. Yang ketiga, sering-sering rangkul dia main ya. 3 hal itu aja. Kalau akhirnya dia berubah, alhamdulillah, berarti kamu memberikan hal baik buat teman-teman kamu. Tapi kalau udah 3 hal ini kamu lakuin, dia juga nggak berubah, berarti dia memilih itu buat hidup dia. Yang penting kamu sebagai teman sudah berusaha ngingetin, ngajak, terus ngasih hal-hal baik. Tapi kita nggak boleh baper. Karena yang paling bikin susah dalam pertemanan apa? Baper. Ya kan? Jadinya ribut, jadinya ada persaingan dan segala macam, benar nggak? Makanya kalau emang niatnya mau ngajak temen biar lebih baik, biar temennya mau semangat, tugas kita tuh memotivasi dan mengajak. Berubah atau tidak, itu udah bukan tugas kita. Berarti kayak we can motivate them and help them, tapi in the end itu tetap pilihan mereka. Okay. Ibu, biasanya kan kita tuh kadang-kadang ngerasa waktu lebih cepet berjalan. Kalau misalnya kita ngabisin di waktu-waktu yang kurang bermanfaat. Iya. Itu gimana? Nah, makanya jangan terjebak
waktu. Soalnya kayak aku baru kelas 12. Long time ago aku juga gitu kok. Aku masih kelas 12. Ternyata at the end hari ini aku anaknya udah 4. Terus kemarin tadi jalan ke sini juga ngobrol ketemu bapak ibu dulu kepala sekolah anak-anak kan gitu kan. Ngobrol gitu. Pak, anak aku yang pertama udah mau skripsi loh. Tiba-tiba terhenyak lagi kan kayak, wah, anakku udah mau skripsi ya. Tahun depan dia lulus gitu. Jadi artinya jangan pernah terjebak sama waktu. Waktu itu bener-bener kayaknya lama, tapi kok ya sebentar. Taruh aja di 2025, sekarang udah bulan akhir kan, udah akhir-akhir Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi 2026. Kayaknya baru kemarin kita 2025 gitu kan. Jadi Airin dan teman-teman maksimalkan waktu gitu ya, produktifkan waktu gitu. Bukan berarti nggak boleh santai, boleh. Makanya tadi aku bilang ini indikatornya adalah kita menjalaninya harus happy. Jadi jangan tertekan. Apalagi kamu udah mulai masuk dunia kuliah nih, kamu bener-bener harus nyari kampus yang emang kamu mau, insya Allah Allah ridho ya gitu ya. Terus kamu jurusannya memang kamu emang passion, sehingga ketika kamu ngerjain tuh kamu happy, sehingga waktu-waktu kamu produktif gitu. Boleh nggak sih mager-mageran? Iya boleh aja gitu, tapi nggak misalnya libur seminggu ya seminggu mager gitu. Seminggu nggak ngapa-ngapain gitu. Sayang lah gitu, karena produktifkan waktu kita, apalagi sekarang di generasi kamu kan sebenarnya peluang-peluang itu banyak banget ya gitu ya. Jadi maksimalkan. Malah sekarang tuh ibu tuh kalau ke anak-anak suka gini, misalnya kalau liburnya panjang suka kamu ikut aja volunteer ini, ikut volunteer itu. Tujuannya tuh selain mengisi waktu, akan banyak dapat pengalaman yang memperkaya kita gitu. Karena kan pinter itu kan bukan hanya dinilai angka rapot ya gitu ya, tapi pinter itu kan dari pengalaman hidup gitu. Jadi kamu harus maksimalkan waktu kamu untuk hal-hal positif. Salah satunya ya quality time sama keluarga, sama mungkin punya adik, kakak, ya quality time. Itu harus dilakuin. Is it like another term of time is money? Time is money. Bisa juga, tapi kalau prinsipnya bukan waktu adalah uang. Kita harus ubah prinsip. Uang yang harus kejar kita. Oke. Itu harus jadiin mindset. Karena kalau time is money, kamu akan capek. Karena kamu punya mindset hidupku untuk mencari uang, and it's really tired karena kita mengejar uang. Tapi kita harus rubah mindset. This is good question ya gitu. Masih kamu tahu pertanyaan ini ketika kamu SMA. Aku baru bisa membalikkan mindset itu sekitar 5 tahun belakangan ini. Kalau kamu time is money, berarti kan kamu waktu itu adalah uang. Maka kamu menghitung segala sesuatu dengan angka, betul nggak? And it's really rushing our energy. Trust me. Tapi aku punya prinsip di 5 tahun terakhir ini. Aku mau kerja, aku yang atur waktunya, aku yang atur caranya, dan uang yang akan datang buat aku. Gimana caranya? Kuatin skills kamu. Kamu bikin branding diri kamu yang kuat. Kamu bikin prinsip ini harus kamu pegang. Kamu harus jadi orang terbaik di bidang kamu. Once kamu jadi terbaik di bidang kamu, kamu yang capek menghentikan, menolak. Ini diterima, ini dijalanin, ini apa. Kalau dulu kan kita yang ngejar, sekarang dibalik, dan itu bisa, tapi dengan pertolongan Allah. Jadi dirubah, bukan time is money, tapi money come to me. Jadi itu simple loh, itu hanya merubah mindset. Tapi kamu perhatiin bagaimana tubuh kamu merespon itu. Jadi kita tuh sibuk memberikan value buat diri kita. Kenapa kita ngejar nyari uang? Karena kita nggak mencari value diri kita. Once kamu dapet value diri kamu perhatiin di orang-orang yang sukses ya. Terakhir malah aku tuh tertarik sama anak umur 20 berapa tahun? 25 atau 26 ya. Bilioner termuda. Perempuan. Cantik. Dia di Amerika, dia perusahaan bergerak di bidang teknologi AI. Money udah datang buat dia. Karena begitu aku baca bukunya, kenapa dia bisa di usia 20-an jadi bilioner loh, dolar loh, bukan rupiah loh, dolar loh. Gitu. Saya cuma gini, gila nih anak, apa yang dia pikirin ya, di usia 20-an menjadi yang termuda, dia berdua bikin perusahaan sama temennya. Karena pada saat temen-temennya main, dia dengan partnernya udah berpikir, kita ngerjain apa yuk. Jadi di saat teman-temannya sekarang sibuk mencari pekerjaan, dia udah jadi bilioner. Kenapa yang beda? Kenapa? Startnya. Karena dia punya prinsip, dia bekerja sebentar, sedikit, tapi uang yang datang buat dia. Itu prinsip-prinsip orang-orang sukses loh. Time is money boleh, untuk kita menghargai waktu.
Tapi untuk kita mengejar uang, jangan. Itu lama-lama kita jadi budak cari uang, dan itu lelah. Jadi itu mindset harus dirubah. Untuk yang tadi Ibu bilang tentang kita curi start, itu aku setuju banget sih, karena di aku yang kelas 12 sekarang ini, I have this like social community yang aku buat sama temen aku. Nah itu kita buatnya dari ide sendiri kita ya Bu. Nah jadi kayak teman-teman yang lain mereka sibuk main, mereka sibuk nongkrong. Kita nongkrongnya ngapain? Kita nongkrongnya meeting Ibu. Nongkrongnya meeting, ngedesain ini konsep next eventnya mau apa gitu. Dan itu kita kayak komunitasnya tuh di panti asuhan gitu. Jadi bener-bener kayak bantu anak-anak, sama juga kita openly ke anak muda yang lain. Betul banget. Mendingan kamu capek sekarang masih SMA sampai umur 25, gas deh. Bikin ini, cipta ini. Kenapa? Karena kalian masih produktif. Sekarang kan kebalik, orang terbuai gini polanya. SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, santai, haha, hihi, haha, hihi, menikah, punya anak. Terus baru kepikiran mau punya their own business, itu ketika udah usia 35 ke atas. Itu udah capek segala-galanya, tenaga, fisik, walaupun gak ada kata terlambat ya, dalam agama kan tidak ada kata terlambat ya, Allah punya takdir masing-masingnya, tapi kita ini berbicara dari kacamata manusia lah gitu ya. Justru di usia-usia itulah kalian harus curi start. Teman-teman kalian masih asik main, nongkrong, kalian udah create your kingdom. Jadi begitu nanti teman-teman kamu baru menyadari, ternyata gak bisa ya kita gini-gini terus, kalian udah punya kerajaannya gitu. Tapi memang jadi perintis itu capek. Jadi perintis itu capek. Tapi karena tahu capek, ya mulainya dari usia remaja gitu. Udah usahain. Konsep-konsep ini nih, aku tahu tuh udah. Aku tuh 35, 36 baru tahu, karena kan dulu kan aku termasuk yang kita kerja dulu ya, aku bicara aku ya, pola pendidikan masa lalu ya, abis kuliah kerja gitu ya, mau nggak kerja di corporate apa segala macam, nyalahin gua, aku sih nggak menyalahkan gitu kan, tapi nggak apa-apa, kerja itu kan menjadi pengalaman hidup buat aku kan. Tapi di usia 35 ketika aku ketemu banyak orang-orang sukses, oh ya ternyata ini tentang start. Makanya itu aku turunin ke anak-anak aku dan ke ya kalian-kalian gitu, kalau lagi ngasih training remaja atau kuliah, saya bilang gini, jangan pernah lengah sama start. Start itu yang, jadi berarti gini, kalau kita jatuh di usia 24 kan bangkitnya masih muda. Iya. Kalau kita memulai di usia 37 jatuh, bisa nggak bangkit? Bisa, tapi akan lebih effort, tapi bisa. Jangan pernah jadi down ya gitu, maksudnya bisa, mungkin siapa tahu yang nonton saya ada yang 35 ke atas nih. Jadi jangan pernah down, karena ini yang berbicara aja baru nemuin konsep itu di usia 35-36 35-36an. Tapi nggak pernah ada kata terlambat, cuman memang bergeraknya harus lebih effort. Kenapa? Karena kan taunya konsep itu ketika aku udah punya anak ya kan, terus udah berbagai macam aku cobain gitu ya gitu. Kalau mungkin usia-usia muda dan baca-baca buku bilioner muda-muda itu di luar negeri, mereka orang-orang umur 22 nongkrong, ngopi, mereka udah memikirkan perusahaan. Coba, gila kan, mindsetnya itu yang harus diikutin sih. Berarti it's a really good way, like a good strategy lah ya, to start dari awal gitu. Betul. Bukan nggak bisa nikmatin masa muda kan, nongkrong ya nongkrong, santai ya santai gitu. Cuma bedanya nongkrongnya kamu berstrategi, itu yang ngebedain, strategi. Yes, betul. Setuju. Menurut Ibu, bagaimana kira-kira cara kita biar selalu tetap semangat gitu, jadi remaja yang produktif sama inovatif? Yang penting kalau remaja sih nikmatin aja deh. Dari tadi aku kan ngomongnya nikmatin karena kalian itu di usia remaja itu sampai usia kuliah itu masa-masa memang kalian harus banyak pengalaman. Nanti mungkin dari SD sampai SMA itu belajar dari buku dulu ya, textbook kan, teori, penuhin dulu teori gitu. Nanti mulai masuk dunia kuliah, mulailah kalian ikut-ikut magang, volunteer atau apa, karena kamu udah mulai mengcombine antara ilmu buku dengan ilmu kehidupan. Karena yang namanya karakter itu kan penggabungan 3 hal ya, bukan hanya IQ tapi ada EQ, kematangan emosional. Itu kamu dapetin kalau kamu bersosialisasi kayak gini nih, dapet nih kayak ngobrol gini ya. Ini kamu dapat kematangan emosional. Yang nggak boleh dilupain yang ketiga adalah SQ ya, spiritual. Ya, basic agama. Makanya aku bilang kan, kamu harus proud to be a Muslim gitu, proud to be Indonesian. Karena apa? Itu adalah citra diri kita. Sampai kapanpun itu nggak akan pernah bisa kita lepaskan gitu. Mungkin
kesannya kayak kita harus membanggakan negeri dan agama ya, itu bonus. Tapi sebenarnya adalah kita bersyukur dengan apa yang Allah kasih sama kita itu dulu, karena kan Allah ngasih kita potensi, ada pertanggungjawabannya. Jadi itu harus kita gunakan buat hal positif yang nanti kalau ditanya sama Allah kita bisa jawabnya dengan baik, insya Allah gitu ya. Yang kedua bonusnya apa? Ya orang tua dapat kecipratan, benar nggak? Ya, yang ketiga ya baru negara, agama dan semuanya punya efek yang lainnya. Jadi itu yang mungkin aku bisa sampaikan ke remaja-remaja. Nikmati masa muda kalian, belajar sebanyak-banyaknya, tapi jangan bablas karena banyak orang salah jalan di usia remaja. Karena usia kalian ini lagi mencari jati diri, lagi mencari role model, lagi lihat kayaknya kok asik begini, kok asik begitu gitu ya. Boleh nggak terinfluence sama sesuatu di luar negeri? Boleh, tapi yang terinfluence itu adalah bagaimana mereka berpikirnya, bagaimana mereka berkonsepnya. Jangan hanya ngikutin gaya hidupnya, pakaiannya, makanan yang mereka makan. Kalau itu cetek banget, berarti terinfluence sama hal yang cetek yang terlihat di permukaan ya. Jadi itu mungkin dari aku. Dan terakhir adalah banyak-banyak bergaul. Bergaul itu nggak hanya yang equal ya, yang seumuran. Ketemu sama aku, cari pelajarannya apa, ketemu nanti nih setelah kita selesai ngobrol. Dan jangan pernah memandang rendah orang yang di depan kita. Even kita ngobrol sama orang yang kita tahu dia nothing, tapi jangan pernah merendahkan, karena ilmu kehidupan tuh keluar dari semua orang ya. Jadi tetap tahu, rendah hati, dan lihat bagaimana lingkungan dan ilmu itu menjadikan karakter buat kita hebat di masa depan. Ya, itu buat teman-teman remaja ya. Gimana teman-teman? Tadi karena Ibu sempat mention tentang bergaul, ini for my last question, bagaimana sih Ibu efeknya tentang circle pertemanan? As a closing nih bagus nih kayaknya. As a closing ya. Jadi harus powerful banget. Yes, betul. Kalau aku punya prinsip gini dan aku terapkan ke semua anak-anak remaja aku gitu ya. Bergaulah dengan banyak orang, jangan memilih dari mau suku, bangsa, agama dan lainnya. Silakan kalian bergaul, tetapi bersahabat itu harus memilih. Trust me, bersahabat itu harus memilih, karena sahabat kamu itu benar-benar ngasih warna kamu. Jadi pilihlah sahabat yang memang kamu tahu, kamu enjoy sama dia, kamu merasa comfort sama dia, kamu tidak merasa terintimidasi ya, karena anak-anak remaja tuh senang masuk geng yang populer, yang keren-keren gitu, yang di mata mereka yang tuh keren-keren gitu. di mata mereka, tapi kamu terintimidasi dalamnya buat apa gitu kan. Tapi poinnya adalah bermainlah dengan banyak orang, bermainlah dengan semua lini gitu kan, tapi sahabat kalau bisa kita memilih yang terbaik. Kalau saya suka nyaranin anak-anak saya, nak 10 jari ini kalau bisa jangan habis buat yang namanya sahabat, karena sahabat itu memberikan warna dan karakter buat kitanya luar biasa. Jadi mungkin itu aja dari Ibu ya. Jadi intinya bergaulah dengan luas, namun hati-hati karena pertemanan sangat memberikan warna buat kita. Ya. Kalau untuk last quote mungkin as a closing dari Ibu untuk teman-teman di sana? Sebenarnya closing ini, kata-kata ini saya baca dari salah satu influencer anak muda juga nih ya. Tapi ini aku terapin banget dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kamu dan teman-teman ya gitu. Jadi kita nggak perlu jadi anak gaul, tapi anak gaul mana yang nggak tahu siapa saya. Buktikan dengan prestasi. Wow. Jadi sehingga kamu nggak perlu cari-cari validasi sana sini, tapi kalau kamu punya prestasi, kamu punya value, kamu lewat aja orang bisa gini, itu kan Airin ya yang gini-gini. Jadikan diri kamu seperti itu, berprestasi positif, gak usah sibuk jadi anak gaul, gak usah sibuk jadi anak nongkrong, tapi tanya anak gaul dan anak nongkrong, siapa yang gak tahu Airin. In a good positive ya. In a positive way, yes. Oke, itu dari aku ya. Berarti the most important thing itu benar-benar our value. Yes. Mau gimana pun nanti kalau kita ketemu orang yang mereka bakal pertama kali lihat ya itu value kita duluan, value. daripada oh ini orang cantik banget. No, Cantik itu akan lekang nak. Langsing singset akan lekang nak. Tapi kalau kamu punya value diri, semakin kamu mature, semakin kamu berusia, semakin orang akan respect sama kamu. Di situ mahalnya kamu. Dan kalau orang masih menjelaskan siapa diri saya Intan, saya psikolog, saya ini, berarti kamu belum sekuat itu. Karena kalau orang punya value, kamu nggak perlu jelasin siapa diri kamu, tapi orang tahu siapa kamu.
itu tahta tertinggi. Wow, keren. Aduh, so cool. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. atas semua banyak insights and knowledge ya udah kasih ke aku, udah kasih ke semua teman-teman di luar sana juga. Terima kasih juga atas waktunya udah spend here sama aku. Dari aku juga udah bersyukur banget bisa ngobrol-ngobrol banyak sama Ibu. Sedihnya kita udah di penghujung podcast kali ini. Jadi we should say bye-bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.